Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ayah dan kakek buyut Nabi Muhammad SAW, dua orang kurban yang akan disembelih. Sebagian orang mungkin hanya mengetahui bahwa leluhur Nabi Muhammad SAW yang dikurbankan untuk disembelih hanyalah satu orang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ternyata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang dirinya, beliau bersabda, "Aku adalah anak keturunan dua orang zabihain atau orang yang disembelih." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang dimaksud dengan dua orang zabihain adalah dua orang yang dalam hidupnya terancam akan dikurbankan untuk disembelih. Yang pertama adalah ayah kandungnya langsung, yaitu Abdullah, dan kedua adalah kakek buyutnya, yaitu Ismail, karena Nabi Muhammad memang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tentang penyembelihan ayah kandung Rasulullah SAW tersebut dalam Tarikh atau At-Tabrani yang dikutip Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahik Al-Maktum menjelaskan bahwa sebelum Abdullah ayah Rasulullah SAW lahir, Abdul Muthalib bernazar bahwa jika dirinya dikaruniai anak laki-laki ke-10, maka dia akan mengorbankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengaruniakan pada istrinya anak ke-10 itu. Berdasarkan sejumlah riwayat yang menyebutkan, Abdul Muthalib kemudian menyampaikan nazarnya itu kepada orang-orang Quraisy. Namun Abdul Muthalib sangat mencintai bayinya itu. Dan Abdul Muthalib kemudian melakukan undian untuk memilih antara Abdullah dan unta yang akan dikurbankan. Sewaktu diundi, ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Upaya mengorbankan Abdullah pun dicegah oleh paman-pamannya dari Bani Makhzum. Abdul Muthalib meminta saran tentang nazarnya itu. Abdul Muthalib pun disarankan untuk mengundi kembali antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika undian yang keluar adalah nama Abdullah, maka undian diulang dengan menambah 10 unta lagi, dan seterusnya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pengorbanan Abdul Muthalib. Setelah 10 kali diundi, maka akhirnya nama unta itu keluar. Setelah mencapai 100 ekor unta sebagai pengganti nazar, undian pun baru jatuh pada unta. Segera Abdul Muthalib menyembelih unta-unta itu. Syekh Saifur Rahman menuliskan, bila terjadi pembunuhan di antara suku Quraisy, tradisi yang berlaku adalah satu nyawa ditebus dengan 10 ekor unta. Namun sejak saat itu aturannya berubah menjadi 100 ekor unta per jiwa. Sementara kisah tentang Nabi Ismail dapat kita temukan dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102-110. Nabi Ibrahim bermimpi selama 3 malam berturut-turut menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan setelah hatinya yakin bahwa itu adalah wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka pergilah keduanya ke atas bukit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan sebelum disembelih, Nabi Ismail meminta
agar ayahnya menajamkan pisau dan menutup kedua matanya. Hingga akhirnya mereka bersiap melaksanakan perintah Allah yang sangat berat ini. Allah berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu dengan melaksanakannya dengan baik. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan gibas atau domba yang besar. Maka Nabi Ismail pun selamat dari penyembelihan, karena memang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin menguji kesabaran dan ketaatan keduanya, apakah lebih mencintai keluarga atau mencintai Allah. Maka tatkala keduanya memilih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti dengan yang lebih baik dan memberikan kebahagiaan serta keluarganya. Allah berfirman, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kini namanya tetap abadi. Dan dalam sholat, pada saat kita sholat, selalu kita baca sholawat untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mengiringi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Demikianlah kisah penyembelihan ayah dan kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat julukan Ibnu Zabihain, atau anak laki-laki dari dua orang yang dikorbankan atau disembelih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.